Ya, terima kasih loh Bu Iva sudah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan saya. Iya, tadi waktu Bu Diani telepon itu saya masih mengajar, tapi saya sudah baca WA Ibu. Jika ada waktu longgar, saya akan menyempatkan datang ke sini. Sekarang saya sudah longgar. Kira-kira ada keperluan apa ya Bu Diani? Iya Bu Iva, begini loh. Saya akan melakukan proses coaching terhadap salah satu teman atau rekan sejawat yang mengalami permasalahan. Nah, di sini saya memerlukan bantuan Bu Iva untuk menjadi observer atau pengamat dari proses coaching yang akan saya laksanakan dengan rekan sejawat saya tersebut. Oh, Bagaimana Bu menjadi Iva? observer pada Betul. saat coaching ya Bu Betul Bu Diani. Iva, betul. Untuk coaching pada rubrik penilaian yang harus saya isi Bu Diani. Saya jadi ingat ini Bu Iva sudah saya siapkan. Loh, ini bisa dilihat. Nah, jadi untuk rubrik penilaian proses coaching besok Bu Iva itu yang pertama adalah saya melakukan proses coaching sesuai dengan tahapan kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta ada 3 kompetensi inti tentang proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Bagaimana Bu Iva? Mungkin ada tambahan atau ada yang perlu dikurangi dari kriteria penilaian ini? Iya Bu Diani, sudah sesuai untuk rubrik penilaian coaching ini, yaitu sesuai dengan tahapan TIRTA dan 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Betul. Untuk ketiga kompetensi inti, mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Iva, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ini yang ingin saya kembangkan adalah dalam hal mendengarkan aktif. Oh, kompetensi mendengarkan aktif. Betul, ya. iya. Mungkin ada spesifik kompetensi mendengarkan aktif yang ingin saya observasi nanti. Iya, dalam hal mendengarkan aktif kan ini berarti saya harus fokus mendengarkan coach atau teman rekan sejawat saya dalam menyampaikan permasalahan tadi tanpa saya melakukan asumsi, judgement ataupun asosiasi. Nah, ini yang secara spesifik saya ingin diobservasi, yang ingin dari coaching besok itu adalah dalam hal saya bisa menghindari atau tidak melakukan asosiasi terhadap teman saya tersebut. Jadi saya tidak melibatkan permasalahan teman saya dengan pengalaman saya, tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya sendiri, seperti itu Bu Iva. Jadi dalam spesifiknya itu dalam hal asosiasi. Ya. Baik Bu Diani, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai nanti pada saat coaching? Iya, jadi dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya adalah sesuai dengan rubrik penilaian ini ya, bahwa proses coaching nanti itu sudah melalui tahapan-tahapan kita yang ada 4 tadi ya. Saya sudah melakukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu juga saya sudah bisa mampu mengembangkan kompetensi 3 kompetensi itu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dan lebih spesifik lagi dalam hal mendengarkan aktif, saya bisa menghindari atau tidak melakukan asosiasi, yaitu melibatkan permasalahan coach dengan pengalaman pribadi saya. Ya, baik Bu Diani, kapan kira-kira Bu Diani melaksanakan coaching? Iya Bu Iva, ini tadi teman saya sudah memberitahu kalau beliaunya itu bersedia untuk melakukan coaching. Insya Allah besok Bu Iva jam 12 selepas anak-anak sekolah, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran. Saya berharap Bu Iva bisa hadir besok jam 12 di ruang guru ya Bu Iva. Oh iya, besok jam 12 ya Bu Diani ya? Betul Bu Iva, di ruang Insya Allah saya tidak ada kegiatan, saya siap menjadi observer pada saat Bu Diani melaksanakan coaching. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Iva, sampai ketemu besok di ruang guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Diani. Waalaikumsalam Bu Iva. Iya, mohon maaf kemarin jenengan kan janji coaching kita ya, mau ada ketemuan. Kan saya bilang di ruang guru Bu Rifa. Gimana? Kebetulan hari ini ruang gurunya masih ada kegiatan. Oh, jadi kita ngobrolnya di taman aja gimana? Boleh. Ya, ayo monggo ke sana. Di sini gimana? Enak kan suasananya? Enak. Iya. Udaranya seger Bu Diani. Iya. Kemarin Bu Rifa menelpon saya, katanya ada permasalahan yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu ini tentang apa ya? Iya, gini loh Bu Diani.
sebenarnya saya ini ada beban, ada pikiran tentang pembelajaran saya di kelas, Bu Diani. Jadi murid saya itu kalau saya perhatikan itu kurang aktif, Bu Diani, saat menyampaikan pendapat, terutama saat diskusi. Begitu, Bu. Jadi di kelasnya Bu Rifa itu saat kegiatan pembelajaran terutama diskusi itu anak-anak cenderung pasif begitu ya. Jadi Iya. kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Betul, betul. Nah, Bu Rifa, dari pertemuan kita ini nanti, dari obrolan kita ini nanti, apa yang ingin Bu Rifa harapkan? Ya, saya sangat berharap sekali nanti murid-murid saya itu aktif di saat pembelajaran di kelas, aktif menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, terutama saat diskusi itu, Bu Diani, biar berjalan begitu loh, Oh. tidak pasif murid saya itu. Iya, oke, saya paham. Jadi di akhir obrolan kita ini nanti Bu Rifa mengharap bahwa Bu Rifa itu mendapatkan ide atau tahu apa yang harus dilakukan supaya anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya, Bu Rifa. Betul, Oke. betul. Nah, Bu Rifa, kalau boleh tahu nih dari keaktifan ya, murid-murid dalam berpendapat terutama dalam hal pembelajaran itu, menurut Bu Rifa, yang Bu Rifa harapkan tadi itu siswanya seperti apa? Terutama dalam proses diskusi itu seperti apa? Ya, selama ini kan kalau saya perhatikan itu anak-anak kalau misalnya saat diskusi itu cenderung pasif, tidak mau menyampaikan pendapat. Saya harus memanggil namanya, saya harus mendekati, seperti itu, Bu. Jadi belum ada kesadaran diri untuk menyampaikan pendapat gitu, Bu. Ya. Berarti anak-anak itu kalau mau berpendapat harus dipanggil dulu. Betul, betul. Kemudian mungkin dituntun seperti itu yang tadi disampaikan Bu Rifa, itu belum ada keberanian, kesadaran dari dirinya. Betul. Jadi menurut Bu Rifa idealnya siswa yang aktif dalam berpendapat tadi itu adalah siswa yang mampu berpendapat dengan kesadaran dirinya. Betul. Ya, seperti Ya, itu. saya ingin murid saya itu seperti itu, Bu Diani, sehingga pembelajaran itu bisa Bu Diani, bisa aktif, bisa anak-anak itu kalau menyampaikan pendapat dengan sendiri tanpa disuruh itu kan pembelajaran itu kelihatan hidup begitu loh. Oh ya, betul sekali. Nah, Bu Rifa, kalau boleh tahu nih, kalau yang disebutkan Bu Rifa tadi bahwa siswa yang aktif terutama dalam proses pembelajaran berdiskusi adalah siswa yang mampu berpendapat melalui kesadarannya sendiri, itu kita rank ya dari 1 sampai 10 gitu, posisi siswanya Bu Rifa saat ini tuh pada posisi berapa? Apa Bu ya? 4 mungkin, Bu, saat ini posisi murid saya ini. Mereka itu tidak kurang aktif dalam berpendapat. Mereka hanya bersedia berpendapat jika misalnya saya panggil namanya, saya dekati dulu gitu. Kalau tidak saya gitu kan tidak ada yang mau berpendapat gitu loh, Bu. Ya. Kalau boleh tahu nih, kedepannya atau yang jadi harapannya Bu Rifa nanti, anak-anak atau siswanya Bu Rifa itu bisa mencapai pada level berapa atau tingkatan berapa dari level sempurna yang diharapkan idealnya tadi, siswa yang berpendapat melalui kesadarannya sendiri? Level 8 mungkin, Bu. Level 8 ya. Oke. Jadi Bu Rifa, harapannya Bu Rifa itu anak-anak yang semula di kondisi 4 bisa menjadi di kondisi 8 gitu ya. Nah, hambatan apa kira-kira yang bisa muncul dalam Bu Rifa nanti meningkatkan keaktifan siswanya Bu Rifa tadi dari level 4 ke 8 sesuai harapannya Bu Rifa? Kira-kira ada hambatan enggak? Hambatan kalau dari siswanya sih Bu ya, sepertinya murid saya itu kurang percaya diri. Kurang Mungkin percaya. itu kayaknya salah satu yang menjadi hambatan ketika sehingga mereka kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Dan kalau dari saya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke anak-anak itu mungkin kurang variatif ya, sehingga kurang menggali rasa ingin tahu mereka, mungkin seperti itu. Ya. Oke, berarti ini saya bisa menangkap kalau hambatan atau gangguan dari usahanya Bu Rifa nanti itu dari anak-anak, di mana anak-anak itu kurang rasa percaya dirinya itu masih rendah ya. Kemudian dari Bu Rifa sendiri merasa bahwa pertanyaan pemantik atau yang bisa memicu mereka untuk menyampaikan pendapat juga mungkin masih kurang menarik seperti itu ya. Nah, dari sini
Kalau Bu Rifa lihat, kira-kira ada rencana apa yang bisa Bu Rifa lakukan untuk bisa meningkatkan keaktifan siswanya Bu Rifa? Rencana Bu ya. Begini Bu, ada beberapa rencana sih Bu. Yang pertama, ini kan anak-anak itu kebetulan kalau pagi sebelum pembelajaran itu kan ada kegiatan literasi. Iya. Nah, saya ingin ini memunculkan percaya diri anak-anak itu lewat kegiatan literasi itu. Terus apalagi Bu ya? Mungkin ya itu tadi, saya harus memvariasikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga nanti bisa memunculkan rasa ingin tahu mereka, penasaran mereka, sehingga mereka aktif untuk berpendapat, memberikan masukan, seperti itu mungkin Bu ya. Oh iya, oke. Tadi Bu Rifa sudah menyampaikan kalau setiap hari itu ada program literasi dari kelasnya Bu Rifa sendiri, yang dari situ nanti Bu Rifa berencana akan membangkitkan rasa percaya diri anak-anak dari program literasi. Nah, kalau kita lihat dari situ, strategi apa dari program literasi yang bisa dilakukan sama Bu Rifa untuk bisa membangkitkan rasa percaya dirinya anak sehingga nantinya bisa membuat mereka itu mengeluarkan pendapat itu dengan tidak takut atau tidak malu. Mungkin begini Bu, setelah mereka literasi kan, Iya. nah saya ini memberikan pertanyaan terkait apa yang mereka baca. Nah, mungkin tidak usah banyak-banyak, mungkin 1-2 pertanyaan. Mungkin hari ini 1-2 anak, dan itu pun saya tidak menyuruh mereka langsung di depan kelas, tapi saya mendekati, saya duduk di sampingnya, akan saya tanya seputar apa yang mereka baca. Nah, kalau mungkin dari situ nanti kepercayaan diri mereka akan terbangun. Oh iya, bagus Bu Rifa. Oke, dari sini kita yang Bu Rifa sampaikan tadi, saya mengetahui bahwa dari usahanya Bu Rifa tadi melalui program literasi, dari setelah anak membaca itu Bu Rifa berusaha untuk memberikan pertanyaan dari apa yang mereka baca, gitu ya. Tidak langsung dibawa di depan kelas, tapi di tempat duduk mereka, seperti itu ya. Oke, dan itu dilanjutkan secara kontinu seperti itu. Oke Bu Rifa. Nah, terkait dengan persoalan yang hambatan yang kedua tadi yang Bu Rifa sampaikan, yang berasal dari Bu Rifa sendiri tentang kurang variasinya memberikan pertanyaan pemantik sehingga anak-anak itu bisa leluasa dalam berpendapat. Kira-kira Bu Rifa punya strategi atau rencana dalam hal ini? Ya, tentu saja nanti saya akan semakin menambah literasi saya Bu. Iya. Sehingga dengan begitu nanti saya akan berusaha untuk memvariasikan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebelum saya berikan ke anak-anak. Saya akan menganalisis dulu kira-kira pertanyaan ini nanti bisa menumbuhkan rasa ingin tahu tidak dari anak-anak, seperti itu. Nah Bu Rifa, dari 2 rencana ini tadi yang sudah disampaikan Bu Rifa, itu kira-kira mana yang paling mungkin untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Yang saya prioritaskan Bu ya. Mungkin yang ini Bu, kegiatan literasi Bu, kan ini sudah berjalan. Betul. Nah, dari kegiatan literasi ini saya manfaatkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid saya, yaitu dengan menanyakan kembali apa yang mereka baca. Awalnya tidak langsung di depan kelas, tapi saya dekati di mejanya, misalnya seperti itu. Kalau mereka tiap hari seperti itu terbiasa menceritakan apa yang sudah dibaca, nanti saya berharap dari kegiatan ini nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka, sehingga saat belajar di kelas mereka sudah tidak canggung lagi untuk menyampaikan pendapat. Begitu. Iya. Saya dapat menangkap dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk dalam waktu dekat ini yang menjadi prioritas adalah dari program literasi yang sudah ada, Ibu akan membuat sedikit perubahan strategi dari sebelumnya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam berpendapat dengan memberikan pertanyaan dari apa yang mereka baca, seperti itu, dan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kira-kira kapan itu bisa mulai dilakukan Bu? Besok Bu, Besok pagi sebelum pembelajaran kan ada kegiatan literasi. Nah, strategi itu saya terapkan. Iya. Jadi langsung besok ya, gercep langsung dilaksanakan besok, nggak usah menunggu lusa gitu ya Bu Rifa. Nah Bu Rifa, dari sini tadi ketika Ibu melaksanakan rencana-rencana yang mau dilakukan Ibu, itu kira-kira siapa orang di sekitar Ibu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Misalnya mengingatkan, atau ketika Bu Rifa lupa atau bagaimana, itu bisa ada yang terus konsisten mengawal komitmen Ibu dalam membangkitkan rasa percaya diri anak dalam hal
apa itu namanya berpendapat itu tadi, supaya anak lebih kreatif dalam berpendapat? Ini mungkin Bu Wulan ya, karena satu kelasnya kan berdampingan dengan saya, terus yang kedua Bu Wulan ini juga sering saya sama Bu Wulan sering sharing tentang pembelajaran di kelas begitu, dan selain itu saya sama Bu Wulan juga sudah dekat gitu. Oh iya, jadi teman rekan sejawat Iya, gitu ya, yang betul. kebetulan apa itu sudah istilahnya itu sudah sebagai tempat sharing, sudah sering termasuk apa itu namanya berbagi pembelajaran dan sebagainya ya. Oke, bagus Ibu. Jadi di sini Ibu sudah ada teman yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen Ibu. Nah Bu Rifa, dari obrolan kita ini ya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari ketika pertama kali kita ngobrol tadi sampai sekarang ini? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, sekarang saya sudah tidak bingung lagi Bu, tidak galau lagi tentang pembelajaran saya di kelas untuk ini. Jadi saya tahu bagaimana caranya saya ini menumbuhkan keaktifan murid saya dalam berpendapat, yaitu dengan cara melalui literasi, kegiatan literasi yang sudah berjalan setiap pagi, dengan mengubah atau menambah sedikit strategi, yakni dengan menanyakan kembali apa yang sudah mereka baca. Dari situ mereka akan muncul rasa percaya diri mereka, sehingga pada saat pembelajaran di kelas mereka tidak canggung lagi dan sudah percaya diri untuk menyampaikan pendapat begitu. Dan kalau dari saya Bu, saya akan menambah literasi saya akan sharing dengan teman terkait memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya nanti pertanyaan pemantiknya lebih variatif, sehingga bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dari murid saya. Dari situ tentunya mereka akan lebih aktif untuk memberikan pendapat-pendapat. Iya. Nah Bu Rifa, bagaimana perasaan Bu Rifa saat ini? Lega Bu, plong. Jadi beban yang selama ini saya pikir, selama ini saya itu bingung loh Bu, saya ini mau sharing dengan siapa ya, tapi alhamdulillah Bu Diani sudah menjadi membantu saya untuk memberi coaching kepada saya, sehingga saya sekarang menemukan solusi tentang kegalauan saya selama ini. Iya. Oh ya Bu Rifa, bagaimana kalau kita ketemu lagi minggu depan paling tidak? Soalnya saya juga pengen dengar nih pengalamannya Bu Rifa ini tadi dalam melaksanakan program literasinya, kemudian dari Bu Rifa sendiri tadi bagaimana memvariasikan pertanyaan pemantik terhadap anak-anak, apakah responnya anak-anak atau ada perubahan nggak dari anak-anak nanti pada proses pembelajarannya. Jadi saya nggak sabar ini, bagaimana, apakah bisa kita ketemu lagi minggu depan? Tentu saja Bu, bisa. Iya. Terima kasih Bu Diani sudah memberikan coaching kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Diani sampaikan tadi. Saya bisa menemukan ide-ide yang sebelumnya belum terpikir Bu Diani. Nah, sekarang saya sudah menemukan solusi atas kegalauan saya. Terima kasih Bu Diani. Iya, sama-sama ya Bu Rifa. Kita ketemu lagi minggu depan, nggih. Siap, nggih. Baik Bu Diani tadi sudah melakukan coaching terhadap teman Ibu, dan saya juga mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan. Menurut Bu Diani, bagaimana tadi proses coaching yang telah Ibu lakukan? Iya Bu Iva, terima kasih ya sebelumnya sudah membantu saya loh untuk jadi observer dari proses coaching yang telah saya laksanakan bersama rekan saya. Jadi menurut saya ini ya, sebagai refleksi dari apa yang telah saya lakukan tadi, bahwa proses coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat tadi sudah mengikuti alur Tirta. Jadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuannya rekan saya tadi, kemudian saya juga memberikan pertanyaan bagaimana mengidentifikasi permasalahan serta situasi yang dialami oleh rekan saya tadi. Kemudian saya juga memunculkan melalui pertanyaan pematik untuk memunculkan rencana-rencana atau ide dalam menyelesaikan sebagai solusi dari permasalahan teman tadi. Dan yang terakhir adalah komitmen, bagaimana rekan saya itu bisa komitmen melaksanakan rencana aksinya sebagai solusi dari permasalahannya. Terlepas dari itu juga saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching, terutama sesuai seperti yang saya sampaikan kemarin ya dengan Bu Iva, bahwa saya ingin mengembangkan di bidang pada kompetensi mendengarkan aktif. Nah itu yang tadi sudah saya usahakan untuk saya lakukan.
Baik Bu Diani, dari proses coaching tadi, apa saja yang telah Ibu lakukan untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan harapan Ibu? Iya, terima kasih Bu Iva. Jadi apa itu namanya, kemarin kan kita sudah sepakat ya tentang rubrik penilaian yang sudah kita bahas, bahwa dan itu menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching yang saya lakukan. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan tadi ya, yang pertama pastinya saya melakukan proses coaching tadi sesuai dengan tahapan Tirta. Iya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menanyakan tujuan dari rekan saya, kemudian harapannya dia di akhir percakapan itu apa, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dan situasi yang dihadapi oleh teman saya tadi, kemudian memberikan pertanyaan untuk memunculkan ide-ide atau apa itu namanya potensi yang ada pada dirinya sebagai solusi dari permasalahan, dan terakhir bagaimana saya membantu untuk komitmen dalam melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman saya. Dan yang terakhir, saya juga berusaha untuk mengembangkan kompetensi inti yang mau saya kembangkan kemarin dalam hal mendengarkan aktif, meskipun secara kehadiran penuh atau present, dan juga memberikan pertanyaan berbobot juga saya upayakan untuk saya lakukan. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh iya Bu, monggo silahkan. Saya siap menerima saran dan juga apapun itu dari hasil pengamatan itu. Silahkan Bu. Oke Bu Diani, berdasarkan pengamatan terhadap coaching yang telah Ibu lakukan tadi, sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati kemarin ya Bu Diani ya. Bu Diani melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bu Diani sudah menanyakan tujuan dari percakapan itu, sudah melaksanakan identifikasi, kemudian sudah melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen, dan juga Bu Diani sudah menjalankan 3 komponen kompetensi dalam melakukan coaching. Bu Diani sudah hadir penuh present ya, kemudian juga Bu Diani mendengarkan aktif terhadap coach yang sudah bercerita, dan yang ketiga yaitu Bu Diani memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga menggali apa yang ada dalam diri coach itu untuk menemukan solusinya Bu Diani. Terus bagaimana pendapat Ibu terhadap hasil pengamatan saya? Iya Bu Iva, sebelumnya saya sampaikan terima kasih lagi nggih, soalnya Ibu sampai mendetail apa itu mengamati proses coaching yang saya lakukan tadi. Jadi setelah mendengar dari hasil pengamatan Ibu tadi, terus terang saya merasa senang. Karena apa? Karena dari pengamatan Ibu tadi saya sudah apa itu namanya paling tidak sama dengan hasil refleksi yang saya lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan ini akan memotivasi saya untuk bisa tetap melakukan proses coaching ini dengan baik. Ya Bu Diani, berdasarkan ini tambahan ya Bu Diani ya, dari hasil pengamatan coaching yang Bu Diani lakukan dari 3 kompetensi inti, mungkin ada kekurangan sedikit Bu Diani. Oh iya Bu. Ya, yaitu tentang mendengar aktif Bu Diani. Iya. Iya, ini tambahan sedikit ya Bu Diani ya. Iya Bu Iva, tentang apa-apa. 3 kompetensi yang sudah Ibu laksanakan. Dari kompetensi mendengarkan aktif Bu Diani, mungkin Bu Diani lebih bersabar untuk menjadi pendengar aktif, di mana mendengarkan si coach bercerita. Tadi menurut pengamatan saya, pada saat coach belum selesai bercerita, tapi Bu Diani ingin memberikan pertanyaan seperti itu Bu Diani. Iya Bu Iva, terima kasih atas sarannya. Memang tadi tuh saya sempat agak tidak sabar ya, karena ingin memberikan pemantik lagi supaya ini tadi pengen memunculkan menggali potensinya si coach untuk bisa memunculkan ide-ide tadi itu, seperti itu. Jadi ya memang kedepannya saya bisa lebih bersabar lagi untuk bisa mendengarkan dengan baik. Ya Bu Diani, pada saat ini yang ingin Ibu kembangkan kan sudah dilaksanakan ya tadi sebagai pendengar aktif. Untuk pelaksanaan coaching ke depannya mungkin Ibu bisa menyampaikan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Iya,
dari sarannya Bu Iva tadi itu memang kemarin kan kompetensi yang ingin saya kembangkan yang harus diamati tadi itu kan tentang bagaimana saya mendengarkan aktif, dan alhamdulillah Bu Iva benar-benar memperhatikan kemampuan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, sehingga sampai tahu bahwa saya masih ada perasaan atau rasa tidak sabar untuk bisa memberikan pertanyaan itu. Juga saya berusaha untuk tidak memberikan mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya terhadap permasalahan yang dialami oleh Koci tadi. Ya Bu Iva, untuk kedepannya untuk kedepannya terus terang kalau dalam hal kompetensi tentang coaching ini, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi dalam hal bagaimana saya memvariasikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih baik lagi, sehingga saya bisa memicu atau memunculkan ide-ide dan juga potensi yang ada pada diri rekan saya atau koci yang saya yang kita ajak ngobrol itu. Ya, jadi kedepannya Bu Diani ingin mengembangkan memberi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul. Sehingga dapat menggali lebih banyak apa yang ada pada diri si koci. Betul Bu Iva, Ya, betul. mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan coaching ini lebih baik lagi ya Bu Diani. Iya Bu Iva, terima kasih ya Bu Iva sudah Sama-sama. menyiapkan memberikan waktu luangnya, kemudian bersedia memberikan tenaganya untuk menjadi pengamat saya. Dan terima kasih juga atas saran-saran positif yang telah diberikan kepada saya, sehingga nanti kedepannya ketika saya melakukan coaching nanti lebih baik lagi. Jangan bosan ya Bu Iva, Iya, untuk seandainya pasti. kedepannya saya minta Bu Iva tolong jadi observer Ya, lagi. siap Bu Diani. Oke Bu Iva, terima kasih sekali Ya, lagi. sama-sama.